dapat diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan objek wisata, dan lingkungan kerja lainnya. Objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan menjadi sebagai tempat wisatawan. Aspek-aspek pemeriksaan sivitas objek wisata terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan harus bersih dan tidak memungkinkan menjadi sebagai tempat bersejarah atau berkembang biak selama terus dapat mencegah masuk dan berkembang biak binatang pengganggu lainnya. Yang kedua ada air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kebutuhan manusia secara sehat. Ketersediaan air bersih yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu. Syarat-syarat kualitas air yaitu harus memenuhi syarat kesehatan yang persyaratan mikrobiologi, fisik, dan kimia. Sedangkan pengawasan kualitas air bertujuan mencegah pengguna dan penggunaan air dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air. Pembuangan air limbah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Dalam pengelolaan air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus menjalani pengolahan terlebih dahulu. Untuk dapat melaksanakan pengolahan air limbah yang efektif, diperlukan rencana pengelolaan yang baik. Adapun tujuan dari pengolahan air limbah itu sendiri yaitu mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga, melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air, menghindari pencemaran tanah permukaan, dan menghilangkan tempat berkembang biaknya bibit dan vektor penyakit. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai aspek kesehatan masyarakat wisata darat termasuk lingkungan ekstrim. Masyarakat kesehatan pariwisata dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu kesehatan masyarakat yang mengkaji berbagai aspek kesehatan wisatawan dan kesehatan masyarakat di sektor yang terkait industri pariwisata. Sedangkan kesehatan lapangan adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan di darat yang bersifat temporer pada lingkungan yang berubah. Nah, kesehatan lapangan ini terdiri yaitu yang pertama, kesehatan perpindahan penduduk. Kesehatan perpindahan penduduk merupakan kesehatan matra yang dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan perpindahan ke tempat baru yang bersifat menetap. Dan yang kedua yaitu kesehatan migran. Kesehatan migran ini merupakan kesehatan matra yang dilakukan terhadap migran. Dan yang ketiga yaitu kesehatan haji dan umrah. Kesehatan haji dan umrah ini merupakan kesehatan matra yang dilakukan terhadap jemaah haji dan umrah serta petugas yang terkait, mulai dari perjalanan pergi selama di Arab Saudi, pulang dari Arab Saudi, sampai dengan 2 minggu setelah tiba kembali ke tanah air. Dan yang keempat, kesehatan penanggulangan bencana, yaitu kesehatan matra yang dilakukan untuk mengurangi risiko kesehatan pada tahap tanggap darurat. Dan yang kelima, kesehatan bawah tanah. Kesehatan bawah tanah ini merupakan kesehatan matra yang dilakukan terhadap pekerja bawah tanah. Dan yang keenam yaitu kesehatan situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu merupakan kesehatan matra yang dilakukan terhadap masyarakat dan petugas terpajan pada situasi gangguan keamanan dan ketertiban. Dan yang ketujuh yaitu kesehatan dalam tugas operasi dan latihan militer di darat, yang merupakan kesehatan matra untuk mendukung kesehatan prajurit di situasi militer dan pemberian pertolongan medik kepada korban dalam kegiatan operasi militer perang dan selain perang serta tugas latihan militer di darat. Dan yang kedelapan yaitu kesehatan arus mudik. Kesehatan arus mudik ini merupakan kesehatan matra bagi masyarakat terpajan pada arus mudik dan arus balik. Dan yang kesembilan yaitu kesehatan pada kegiatan di area tertentu, yang merupakan kesehatan matra bagi masyarakat terpajan pada kegiatan. Dan yang ke-10 yaitu kesehatan dalam penugasan khusus kepolisian, yaitu kesehatan dalam penugasan khusus kepolisian ini merupakan kesehatan matra yang dilakukan untuk tujuan atau misi tertentu dalam waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan di luar tugas rutin kedokteran dan kesehatan kepolisian. Selanjutnya, aspek kesehatan masyarakat perjalanan udara.
Aspek kesehatan perjalanan udara melibatkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum dan selama perjalanan udara. Beberapa aspek kesehatan penting termasuk yang pertama kondisi kesehatan pribadi. Pastikan Anda dalam kondisi kesehatan yang baik sebelum bepergian. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, berkonsultasilah dengan dokter sebelumnya. Kemudian yang kedua, vaksinasi. Periksa vaksinasi Anda dan pastikan Anda memiliki vaksinasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan perjalanan Anda, seperti vaksinasi melawan penyakit seperti COVID-19, influenza, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, masker dan kebersihan. Saat di pesawat, gunakan selalu masker, jaga kebersihan tangan, dan patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan. Kemudian selanjutnya, kesehatan makanan dan air. Pastikan makanan dan air yang Anda konsumsi selama penerbangan aman dan sesuai standar kebersihan. Kemudian selanjutnya, obat-obatan dan kesehatan pribadi. Pastikan Anda membawa obat-obatan yang diperlukan bersama Anda dan memahami aturan perjalanan terkait obat-obatan. Kemudian kondisi lingkungan. Pertimbangkan juga faktor-faktor seperti acara turbulens, tekanan kabin, dan pencahayaan dalam pesawat yang dapat memengaruhi kenyamanan dan kesehatan Anda.